Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya Kurnia Fajar ya bisa bercuap-cuap di sini. Seiring semakin maraknya pandemi COVID-19 atau coronavirus ini, pemerintah akhirnya menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan social distancing atau pembatasan sosial demi meminimalisir potensi penularan atau penyebaran COVID-19 ini. Nah, hal ini sebaiknya dilakukan selama 14 hari atau sampai virus mereda. Oleh karena itu, kita sebaiknya tetap di rumah saja. Namun, kebanyakan orang merasa bosan jika hanya di rumah saja dan mungkin hanya mencari-cari informasi seputar corona baik di internet maupun di grup chat. Banyaknya info yang beredar tetapi belum semua terbukti kebenarannya. Misalnya nih, merokok salah satu solusi pencegahan COVID-19. Minum alkohol bisa kurangi resiko terkenanya corona. Urin dan kotoran sapi jadi obat virus corona. benar nggak sih? Mari berpikir. Tentu sangat penting mengetahui info terkini seputar corona. Tapi, supaya kekhawatiran kita tidak berlebihan, maka carilah info ini cukup sekali saja dalam sehari. Karena jika terlalu sering mendengar info seputar corona dalam sehari, bisa menimbulkan stres maupun gangguan cemas, yang malah bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh kita nih guys. Oleh karena itu, bijaklah menerima informasi seputar corona yang bergentayangan di internet maupun di grup chat. Pastikan informasi yang kita terima dari sumber yang resmi dan terverifikasi. Jangan termakan hoax yang belum tentu kebenarannya. Maka dari itu, jika kita mendapat atau mendengar informasi, tidak ada salahnya kita berpikir lebih matang, kemudian banyaklah bertanya kepada diri sendiri maupun orang lain. Contoh, pernyataan mengenai merokok salah satu pencegahan COVID-19. Apa benar? Mari bertanya, Anda tahu dari mana? Siapa dan apa sumbernya? Apakah sumber ini dapat dipercaya? Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah sudah ada penelitiannya? Tanya terus sampai puas. Setelah ditelusuri, ternyata pernyataan tadi tidak terbukti kebenarannya. Faktanya, informasi tersebut dibantah oleh dokter spesialis paru dan WHO. Nih, saya harus sebutkan nih, saya dokter paru ini ya. Jangan merokok. Mereka mengatakan bahwa seorang perokok dan peminum alkohol malah akan lebih mudah terserang penyakit. Bukan hanya coronavirus, namun juga penyakit paru lainnya, misalnya kanker paru. Dan bagi peminum alkohol, lebih mudah terkena gangguan fungsi hati. Wow. Serta sampai saat ini belum ada penelitian mengenai zat yang terbukti secara ilmiah sebagai obat yang dapat menyembuhkan COVID-19 ini. Obatnya yang spesifik antivirusnya belum ada. Yang diobatin hanya gejala dan keluhannya saja. Apalagi urin dan kotoran sapi. Daripada pusing memikirkan informasi yang belum tentu terbukti kebenarannya, alias hoax, kita sebaiknya dapat melakukan hal yang produktif di rumah nih guys. Selain bekerja, belajar, maupun beribadah di rumah, kita juga bisa melakukan hal-hal yang seru untuk mengisi waktu luang. Walaupun hanya di rumah, kita bisa merilekskan diri, tubuh, dan pikiran kita melalui tarik nafas dalam menggunakan metode 4-7-8 dari Dr. Andre Weil. Maksud dari 4-7-8 ini adalah tarik nafas melalui hidung 4 hitungan, tahan nafas 7 hitungan, dan buang nafas melalui hidung 8 hitungan. Ulangi hingga Anda merasa rileks. Kita juga bisa berendam di air hangat nih guys, atau bahkan bersantai sambil minum segelas teh hangat. Kalian senang bermain? Nah, cara lain untuk memanajemen stres adalah dengan bermain, baik bermain game sendiri ataupun bermain bersama keluarga di rumah. Dan sudah sangat banyak pilihan permainan yang bisa kita pilih. Nah, selain seru-seruan, momen ini juga bisa kita gunakan sebagai ajang lebih dekat dengan orang-orang di rumah. Walaupun biasanya kita lebih dekat pada saat hari raya. Hal apa lagi nih yang bisa menenangkan pikiran dan hati kita guys? Nonton! Kita bisa melakukan nonton di rumah walaupun tidak di bioskop. Kita bisa menonton komedi atau video-video lucu. Kita juga bisa menonton film
atau drama bagi para penggemarnya. Ya, nontonlah sesuai minat kalian untuk tetap merilekskan diri. Kita juga bisa melepas penat dan rasa bosan kita dengan menari, bernyanyi, atau berkaraoke ria, baik sendiri maupun bersama keluarga. Nah, kalau kalian tidak memiliki karaoke room di rumah, kalian bisa menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Mulai dari hal-hal bersantai yang dapat menenangkan diri kita serta menghilangkan rasa bosan. Selain bersantai, hal produktif apa lagi nih yang bisa kita lakukan di rumah? Kalian suka ngumpul-ngumpul atau nongkrong? Baik bareng teman atau bareng keluarga. Siapa bilang di rumah nggak bisa? Sekarang teknologi sudah canggih. Dengan memanfaatkan video call, kalian bisa tetap ngobrol dan ngumpul di dalam video tersebut. Mulai dari lepas kangen, arisan bulanan, atau rapat pekerjaan, dan lain-lain. Semua bisa dilakukan tanpa ketemuan, dan aplikasinya sudah banyak tersedia. Tetap di rumah aja juga bisa menjadikan kesempatan kita untuk belajar hal yang baru atau bahkan mengembangkan hobi kita yang selama ini tidak kesampaian karena kita terlalu sibuk di luar. Misalnya nih, memasak makanan yang bergizi atau makanan favorit kalian, atau bahkan belajar membuat menu baru. Wow, menarik sekali. Kita juga bisa bermain alat musik atau bahkan membuat lagu. Kita juga bisa meluangkan waktu kita untuk membaca novel atau membaca komik serta buku-buku yang belum sempat kita tamatkan. Bagi yang suka menulis, mungkin kita bisa menulis pengalaman kita selama di rumah aja pada saat pandemi corona. Wow, atau kalian mungkin ingin belajar bahasa baru dan lain-lain. Belajarnya bisa dari buku maupun video online. Dan ingat, kita harus tetap berolahraga walaupun di rumah agar badan kita tetap fit. Kalian bisa mencoba olahraga-olahraga yang simpel seperti lari-lari di tempat, senam, lompat tali, maupun yoga, dan lain-lain setidaknya selama 30 menit. Jangan lupa juga untuk tetap membersihkan rumah menggunakan desinfektan, bahkan membereskan barang-barang yang sudah tidak terpakai untuk didonasikan atau disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan, guys. Daripada hanya menumpuk di rumah, mending disumbangin, betul kan? Bagaimana nih guys? Akankah kita masih berdiam diri di rumah atau bahkan tidur terus-menerus sepanjang hari dan menjadi warga rebahan? Nah, gimana guys? Cukup membuka pikiran kita kan untuk mau melakukan kegiatan yang produktif di rumah. Jadi, kalian mau melakukan hal produktif apa hari ini? Selamat mencoba dan tetap sehat semangat. Itulah tadi yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semua yang buruk datangnya dari saya sendiri dan semua yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dukung channel ini dengan cara ketik subscribe di sini. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya kalian menjadi orang yang pertama tahu informasi terbaru dari channel ini. Ada yang ingin ditanyakan atau berupa pernyataan atau pendapat, silahkan di komen di bawah sini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Jika video ini bermanfaat, silahkan di share karena semua itu gratis. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, karena semua itu gratis. Serta sebagai wujud dukungan kamu untuk menambah semangat saya membuat konten menarik lainnya. Wassalamualaikum.